Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Untuk malam ini kita akan mempresentasikan materi yang sudah diberikan oleh Bapak. Kita dari kelompok 10. Adapun anggota dari kelompok 10 itu ada Rifki, Revi, Sania, saya sendiri, Salsa, kemudian Riva. Adapun materi yang akan dijelaskan malam ini itu terbagi 3. Yang pertama Microsoft 365, yang kedua OneDrive, dan yang ketiga SharePoint. Yang pertama tentang Microsoft 365 itu bisa dijelaskan menurut pembagian masing-masing. Silahkan. Definisi Microsoft 365. Microsoft Office 365 adalah sebuah paket layanan produk-produk Microsoft seperti Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, dan lain-lain. Untuk memberikan efisiensi kerja serta meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan perusahaan. Layanan ini berbasis komputasi awan atau yang dinamakan dengan cloud computing. Artinya kita tidak perlu menginstal layanan ini di komputer atau perangkat yang lain, cukup dengan koneksi internet aktif saja. Semua pengguna yang merupakan bagian dari penyewa Microsoft 365 yang sama, dengan langganan 365 yang valid, dapat menggunakan 365 untuk bekerja bersama. Jaringan 365 digunakan untuk orang-orang yang merupakan bagian dari satu organisasi dan berkolaborasi secara teratur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini untuk interface 365. Langsung saja di next saja mungkin. Oke, ini juga untuk ada paketan-paketannya. Bisa di next juga. Nah, untuk kegunaan sendiri, 365 ini merupakan sebuah platform jaring sosial yang memiliki kegunaan untuk menghubungkan antara individu dan berbagai organisasi dan background untuk berkomunikasi, bertukar informasi, dan juga membangun komunitas seperti itu. Next. Selanjutnya ada manfaat dari Microsoft 365. Yang pertama dapat mengakses dan mengerjakan dokumen dari mana saja selama terhubung dengan internet, karena sepenuhnya berbasis cloud, email, file, dan program Office termasuk Word, PowerPoint, Excel, dan lain-lain. Yang kedua, dapat menyimpan dokumen pada cloud OneDrive yang terjamin aman. Yang ketiga, memudahkan kolaborasi dengan tim, di mana setiap orang dapat berkontribusi dalam mengedit dokumen, sehingga dapat mengerjakan versi yang sama dengan perubahan waktu nyata atau real time tanpa memiliki banyak salinan. Yang keempat, dengan fitur Skype, kita dapat berbagi layar, melakukan panggilan video maupun audio dengan orang lain di lokasi yang berbeda. Dan yang terakhir, mendapatkan pembaharuan terkini untuk semua aplikasi dengan berlangganan bulanan, di mana pembaharuan aplikasi ini akan didapatkan setiap saat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sania. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari Microsoft 365. Kelebihannya yaitu akses file, penyimpanan cloud, memudahkan dalam komunikasi, pemakaiannya dapat diprediksi dengan mudah dan membantu keberlangsungan bisnis, serta meningkatkan otomatis. Selanjutnya ada kekurangannya yaitu pengguna versi gratis ini terbatas dalam beberapa fitur dan penggunaannya ini harus berlangganan tiap bulan atau tiap tahunnya. Selanjutnya yaitu penerapan dan urgensi pemakaian dari Microsoft 365. Yang pertama itu ada kotak surat. Penerapannya, kotak surat pengguna normal di Exchange Online. Kemudian urgensi untuk setiap pengguna yang ingin menggunakan Outlook atau Outlook di web untuk menerima atau mengirim pesan pribadi. Yang kedua ada kotak surat bersama. Penerapannya yaitu kotak surat yang dapat diakses oleh banyak pengguna sebagai kotak surat tambahan di Outlook. Urgensinya yaitu kotak surat tim, departemen, atau proyek untuk menyimpan, merespon, atau mengelola pesan secara terpusat. Dan yang ketiga yaitu kotak surat kamar. Penerapannya yaitu digunakan untuk memesan ruang rapat atau konferensi di Outlook. Urgensinya yaitu ruang konferensi atau rapat, ruang tim khusus atau gedung. Selanjutnya ini ada beberapa poin urgensinya dan penerapan dari kotak surat peralatan, grup distribusi, dan grup keamanan. Selanjutnya yaitu ada penerapan dan urgensi dari grup distribusi dinamis, dan yang terakhir yaitu ada grup Microsoft 365.
Kemudian ada kontak email, pengguna email, dan yang terakhir folder publik yang mendukung email. Baik, selanjutnya ke materi kedua yaitu tentang OneDrive. Langsung masuk ke definisi, silakan. Jadi OneDrive adalah layanan Microsoft 365 yang memungkinkan pengguna mengakses, berbagi, dan berkolaborasi pada file dari mana saja. OneDrive memungkinkan pengguna melihat file dalam browser, berbagi, dan menemukan konten, serta menyinkronkan konten tersebut sehingga mereka dapat mengaksesnya secara offline. Ini juga memberdayakan suatu organisasi untuk mengontrol, mengamankan, dan mempertahankan konten tersebut bila diperlukan. Kegunaannya sendiri untuk OneDrive itu untuk digunakan oleh setiap user untuk menyimpan data, membagikan, dan juga melindungi data. Nah, untuk implementasinya itu banyak sekali dipakai oleh mahasiswa dan orang dewasa untuk digunakan dalam belajar, juga sekarang digunakan banyak oleh pelajar. Next aja. Berikut manfaat dari OneDrive. Yang pertama, dapat dengan mudah menyimpan, mengakses, dan menemukan file kerja individu dan bersama di Microsoft 365 dari semua perangkat. Untuk pengeditan offline sendiri akan secara otomatis disinkronkan saat terhubung dengan internet. Kemudian dapat bekerja lebih cepat dengan orang-orang di dalam atau di luar organisasi, di mana pengguna dapat berbagi file dengan aman dan bekerja sama secara real-time menggunakan Word, Excel, dan PowerPoint di seluruh web, seluler, dan desktop. Yang ketiga, dapat membuat, melihat, mengedit, dan berbagi file dengan aplikasi seluler OneDrive. Dan yang terakhir, memiliki keamanan dan perlindungan, serta memiliki pencadangan file yang dapat memulihkan file dari penghapusan yang tidak disengaja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sania. Ya, di sini merupakan kelebihan dan kekurangan dari OneDrive. Kekurangannya itu sama seperti sebelumnya, yaitu fiturnya terbatas dan kelebihannya didukung oleh beberapa sistem operasi terintegrasi dengan Microsoft 365 dapat berbagi file seperti yang sebelumnya. Selanjutnya penerapan urgensi dari pemakaian OneDrive, yaitu data yang disimpan juga dapat diakses waktu-waktu, ditambah lagi data juga dapat diakses melalui perangkat gadget apa saja asalkan terkoneksi dengan internet. Apabila menginginkan ruangan penyimpanan yang lebih besar, bisa menggunakan layanan cloud storage berbayar sesuai dengan kebutuhan. Baik, selanjutnya langsung ke materi terakhir, yaitu tentang SharePoint. Silakan. SharePoint adalah salah satu produk dari Microsoft yang bisa digunakan sebagai media berbagi informasi atau sharing point. SharePoint merupakan layanan berbasis awan yang bisa dimanfaatkan untuk semua jenis bisnis dihosting oleh Microsoft untuk bisnis dalam berbagai ukuran. Bisa menyimpan, mengatur, mengakses sekaligus berbagi informasi apapun dari berbagai tipe perangkat, baik laptop, ponsel, komputer, atau tablet. Anda hanya memerlukan browser seperti Internet Explorer, Mozilla, dan lainnya. Selanjutnya. Di next aja sama. Berikut manfaat dari SharePoint. Yang pertama, dapat berbagi file, data, berita, dan sumber daya dengan mudah, serta dapat berkolaborasi tanpa hambatan. Kemudian dapat membuat situs untuk berbagi dokumen dan informasi dengan kolega, mitra, dan pelanggan. Kemudian manajemen konten SharePoint yang kaya beserta koneksi dan percakapan penting dari Yammer, dapat mempercepat proses penyebaran pengetahuan dalam organisasi. Dan yang terakhir, dapat membuat pengalaman digital yang kaya dengan formulir, alur kerja, dan aplikasi custom untuk semua perangkat. kekurangan dan kelebihan SharePoint itu sama dengan sebelumnya seperti Microsoft 365 dan OneDrive. Selanjutnya penerapan urgensi pemakaian SharePoint, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, mengelola diskusi. Yang kedua, mengelola kategori. Yang ketiga, pengaturan reputasi. Yang keempat, mengelola anggota. Dan yang kelima, mengelola anggota. Oke, sekian presentasi dari kami, kelompok 10, mengenai materi Microsoft 365, SharePoint, dan OneDrive. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.